Kalau tadi kita baru punya aplikasi MVC tanpa file XML, sekarang kita sudah punya tambahan, yaitu file XML hasil penyimpanan data. Jadi umpan kita MVC ibaratnya ya, sudah dapat ikan, ini ikannya dapat satu, dapat bagaimana cara menyimpan ke XML. Sekarang mau kita lanjutkan ke skenario kedua, yaitu skenario untuk membuka file ini. Ya, seperti ini harus diingat kalau data file XML ini otomatis akan dibuka ketika aplikasi mulai di-run. Tuh, jadi tidak ada pemicu dari user. Pemicunya ya ketika program itu dibuka sendiri. Kalau simpan itu kan diserahkan ke pengguna. Jadi simpannya sesuai keinginan pengguna. Karena kalau sering-sering menyimpan nanti juga membuat eksekusinya lama. Jadi ada risiko kalau dia lama nggak nyimpan, listrik mati, hilang. Ya sama aja kan, kalau kita mengedit file dokumen misalnya dengan Microsoft Word, tiba-tiba listrik mati, tidak disimpan ya, nggak tersimpan. Sama seperti itu juga. Nah ini begitu di run, langsung buka. Jadi modul untuk membuka itu otomatis dilakukan pertama kali ketika baru masuk ke aplikasi. Ya, oke. Kita juga harus keluar dari show PowerPoint ini karena mau kita copy paste, kita salin tempel, kopas, keluar. And show. Ya. Kemudian masuk ke modul yang untuk membuka. Ini ya, ini. Jadi nanti kita siapkan. Jangan lupa ini di stop dulu. Ya. Tapi sebelum kita buat void-nya, jangan lupa nambahkan ini file stream-nya. Kalau tadi menyimpan itu file output, berarti kalau membuka file input, import java io file input mana input. Nah ini file input. Ya begitu. Terus dia tidak dipicu oleh event dari tampilan, tapi ketika program dijalankan. Jadi kita buat sendiri di sini void-nya. Kita buat void. Suka-suka kita namanya apa? Misalnya sesuai dengan proses yang dilakukan oleh void ini, yaitu membuka file XML, ya kita beri nama void buka XML. Ini kita buat void buka XML. Ya, gitu. Isinya itu yang di-copy dari PowerPoint. Tapi ingat ya, ini ada tampilan-tampilan ini nanti harus kita hapus kalau ada merah-merahnya karena ikut tercopy. Ingat, objeknya di sini dari kelas double, namanya MyList. Jadi nanti kalau kita pakai kelas yang lain, double-nya ini kita ganti dengan kelas yang lain. MyList juga kita ganti dengan objek instansiasi dari kelas tadi, harus bersesuaian. Jadi ini yang di copy sambil mengingat-ingat posisi yang nanti dimodifikasi. Kelihatannya dimodifikasi ini yang ini. Ini MyList kan double, berarti nanti kita pakai D di sini data. Ini coba masih sama, ini cobi juga biarkan saja seperti itu. Jadi hanya yang MyList sama double ini yang diganti. Oke, ini kita mulai copy sampai finally di sini. Tutup kurungnya sudah sesuai belum? Ctrl C. Copy. Kemudian kita masuk ke void buka XML ini.
Ini kita Ctrl V. Paste, kelihatan ya di bawah ya. Paste ya. Terus yang error-error ini gara-gara tampilan beraneka di PowerPoint. Kalau ini bukan ya, kalau ini MyList. MyList kan objeknya, jadi ini objeknya apa tadi? D. Kelasnya data. Sudah. Hanya itu yang diganti. Yang lain tidak perlu kita ubah. Nama filenya real coba XML. Ya sudah. Kelihatannya sudah oke ini. Sudah oke. Terus ini harus dipanggil ketika program baru saja dibuka. Begitu dibuka langsung membuat itu. Ya. Gimana itu? Ya di sini. Di initialize. Initialize ini ya. Ini harus ada di sini. Ini kalau tidak ada file yang dibuka berarti ini. Tapi kalau ada ya tidak perlu ini. Kan banyaknya tidak nol. Dan semua yang berasal dari file sudah akan mengisi atribut-atribut dari D. Jadi ini hanya dijalankan ketika gagal membuka file. Oke, jadi pertama kali masuk itu pokoknya berusaha membuka file. Filenya coba dibuka, nanti kalau gagal baru gunakan cara yang awal tadi. Jadi ini nanti siap-siap untuk dimasukkan di pilihan kalau gagal membuka file. Yang jelas ini dicoba sukses. Anggap saja sukses kan begitu. Buka XML. Nah, ciri-cirinya kalau sukses itu D-nya tidak kosong. Jadi if D tidak kosong berarti sukses. Jadi kalau kosong, kosong itu 0. Kalau kosong ya berarti belum ada, maka harus dibuat baru seperti ini, seperti awal-awal tadi kalau gagal. Nah, begitu. Ingat, ketika tampilan pertama kali muncul, ini kosong. Ya kan? Jadi siap-siap data pertama. Jadi kalau gagal, ini sudah sama, sudah oke. Tapi kalau berhasil, berarti kan sudah ada simpanan data. Kalau tadi ada 7, berarti ini harusnya 8. Nah, jadi ketika sukses membuka, banyaknya harus diupdate ini. Jadi di sini kalau sukses membuka berarti kan sebaliknya itu else. Ini kalau sukses. Ini kalau gagal 0. Kalau tidak 0 berarti kan sukses. Apa ini? Ya, yang ini ngeset labelnya saja. Label titik. Set apa? Set text. Ya, begitu kan. Teksnya didapat dari mana? Dari banyak. Ya, banyak punya D. Jadi harus diubah nih karena ini teks. Karena banyak itu integer. Ini harus diubah dari string value of di situ D titik banyak. Kalau sudah ada 7 berarti harus jadi 8. Makanya ini ditambah 1. Oke, sudah selesai. Kita tinggal run, mudah-mudahan tidak ada yang salah. Jangan lupa berdoa. Bismillah. Simpan, kemudian kita run, nanti harusnya karena tadi sudah diisi 7, dia sudah siap membaca data ke 8.
Tara, alhamdulillah. Ini sudah jadi 8. Jadi kalau tidak dilakukan proses apapun, ini ditutup, di-run lagi, tetap 8. Ya, ini tambah 1, misalnya 90, tambah. Tidak disimpan, jadi tetap 8 ya. Tidak disimpannya saya coba. Di-run, harusnya tetap 8. Karena tadi lupa tidak disimpan. Ya, tetap 8 kan. Tapi kalau disimpan, 90, tambah, kemudian simpan. Ya, harusnya jadi 9. Tutup, keluar. Ini kita run. Nah, jadi 9. Oke, sekarang kita coba recokin. Direcokin dalam arti file cobanya kita hapus. Apakah dia menjadi 0 atau tidak. Ya, caranya bagaimana? Nggak usah dihapus, di rename saja ini cobanya ini ya. Di rename saja, rename saja. Nah, jadi coba gitu ya, pakai X. Coba. Dianggap tidak ada sama dia. Apakah begitu? Coba saja ya. Kita run. Dia berusaha mencari, langsung mencari. Nah, nggak ada. Tuh, dianggap tidak ada. Jadi ini juga sudah berfungsi. Oke, tugas Anda selanjutnya adalah menyempurnakan ini. Karena ini hanya bisa menambah. Padahal dalam kenyataannya, data itu tidak hanya bertambah, tapi juga berkurang kalau dihapus. Jadi kalau Anda kreatif, mestinya bisa membuat ini tidak hanya tambah, enggak ya, tambah. Tapi misalnya dihapus, ini dihapus, hilang, jadi begini. Ini diedit, ya hanya begini misalnya. Ini dihapus, ya gitu ya. Atau hanya menampilkan elemen keberapa, tergantung kreativitas masing-masing. Oke, sampai di sini belajar kita mengenai pemrograman simpan dan buka file XML. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah untuk dipelajari. Terima kasih atas perhatiannya.